Metode studi hadis adalah cara untuk mempelajari dan menganalisis hadis Nabi Muhammad SAW untuk memahami kesohihan dan maknanya. Hadis yakni adalah sumber kedua dalam Islam setelah Al-Quran dan merupakan pedoman hidup bagi umat Islam di dalam menjalankan ajaran agama dan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penting untuk memahami metode studi hadis yang benar untuk memastikan kesohihan dan kebenaran sebuah hadis. Metode studi hadis terdiri dari beberapa tahap, yakni pengumpulan hadis, kritik sanad, kritik matan, dan penilaian hadis. Pengumpulan hadis diambil dari beberapa sumber seperti kitab-kitab hadis, contohnya seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan lain-lain. Kritik sanad ini adalah analisis rantai periwayatan hadis untuk memverifikasi dan membuktikan kebenaran dan kesohihan sebuah hadis. Kritik matan yakni adalah analisis teks hadis untuk memahami makna dan memeriksa kesesuaiannya dengan Al-Quran dan hadis lainnya. Penilaian hadis ini berdasarkan hasil kritik sanad dan matan. Pendekatan sanad adalah rantai periwayatan hadis, yaitu urutan orang-orang yang meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW hingga sampai kepada penulis hadis, yang mana bertujuan untuk memverifikasi dan membuktikan kesohihan dan kebenaran sebuah hadis dengan memeriksa keandalan para perawi atau orang yang meriwayatkan sebuah hadis. Dalam pendekatan sanad ada beberapa kriteria untuk menilai keandalan perawi, seperti keislaman perawi, keadilan perawi, ketepatan perawi, dan kesempurnaan hafalan perawi. Dan juga ada beberapa jenis perawi seperti sahabat, yakni sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan meriwayatkan hadis darinya. Yang kedua adalah tabi'in, yakni tabi'in adalah orang yang bertemu dengan sahabat dan meriwayatkan hadis dari mereka. Di situ yang ketiga adalah tabi'in, yakni adalah orang yang bertemu dengan tabi'in dan meriwayatkan hadis dari mereka. Pendekatan matan adalah teks hadis itu sendiri. Pendekatan matan bertujuan untuk memahami makna hadis dan memeriksa kesesuaiannya dengan Al-Quran dan hadis lainnya. Dalam pendekatan matan ada beberapa kriteria untuk menilai kesohihan hadis, seperti kesesuaian dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan Al-Quran, kesesuaian dengan hadis lainnya, logika dan rasionalitas teks, dan tidak bertentangan dengan akal sehat. Berdasarkan hasil kritik sanad dan matan, hadis dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, seperti sahih, yakni hadis yang memiliki sanad yang kuat, matan yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis lainnya. Dan yang kedua, hasan, yakni hadis yang memiliki sanad yang baik tetapi matan yang kurang sesuai dengan Al-Quran dan hadis lainnya. Dan yang ketiga, dhaif, yakni hadis yang memiliki sanad yang lemah atau matan dan tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis lainnya. Dan yang keempat ada hadis maudhu, yakni hadis yang dibuat-buat atau hadis yang tidak memiliki dasar yang kuat. Dalam kesimpulannya, metode hadis sangatlah penting karena metode hadis adalah cara untuk mempelajari dan menganalisis hadis Nabi Muhammad SAW untuk memahami
kebenaran dan kevalidan sebuah hadis yang bertujuan untuk memverifikasi kesohihan sebuah hadis dan memahami makna hadis.